Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi hari ini itu, berarti hari ini tentang korelasi ya. Benar kan ya? Korelasi atau apa? Halo? Kalau di materi korelasi, Pak. Yang pengujian nilai tengah dua populasi sudah dua-duanya kan ya? Yang saling bebas sama saling berkaitan sudah ya? Iya, Pak, sudah. Baik. Kalau sudah, kita berarti korelasi. Oke. Sudah kelihatan? Kok mati? Kirain mati lagi. Halo? Kelihatan nggak? Iya, Pak, sudah ada. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Siap. Iya, kayak set kayak tadi mati lagi. Oke. Korelasi. Ada yang tahu arti korelasi? Hubungan, Pak. Hubungan. Kalau hubungan bisa sendiri nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Sudah, Pak. Kali ada yang berhubungan sendiri gitu dengan dirinya sendiri. Ya, jadi korelasi itu hubungan. Nah, makanya karena hubungan itu, maka dia tidak bisa sendiri. Bisa berdua, bertiga bisa nggak? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. 3, berempat, dan seterusnya. Maka di dalam statistik juga sama definisinya itu. Jadi korelasi itu adalah salah satu analisis statistika untuk menentukan hubungan antara dua atau lebih peubah atau variabel, ya. Misalnya kita mau nyari keterkaitan antara apa ya? Motivasi dengan hasil belajar. Nah, itu ada hubungannya apa enggak gitu ya. Terus apa lagi kira-kira? Halo? Ada yang mau ngasih contoh? Halo? Iya, Pak. Ada yang mau ngasih contoh lagi nggak? Kita mencari keterkaitan. Jadi antara dua variabel atau lebih. Kira-kira apa yang bisa kita hubungkan? Kalau tinggi badan, ada hubungannya nggak dengan berat badan? Ada, Pak. Ada ya. Ya, itu bisa kita cek gitu ya. Kita mau tahu. Misalnya di kelas kalian, kan seharusnya ada hubungannya. Nah, sekarang dicek misalnya di kelas ini, itu ada hubungannya atau enggak. Gitu ya. Oke. Banyak yang bisa kita teliti, dan itu kita bisa cari di dalam riset-riset kamu terkait dengan misalnya kasus itu ya. Misalnya, apakah ada hubungannya antara apa ya, kalau di kasus itu informasi tentang disabilitas misalnya dengan tingkat kepedulian masyarakat terhadap orang disabilitas. Jadi
Harusnya kan logikanya semakin masyarakat itu tahu kondisi orang disabilitas, maka semakin peduli gitu ya. Udah itu jadi skripsi. Ada yang udah punya judul skripsi belum? Kan Belum, yang Pak. biasanya yang ngebedain mahasiswa lulus tepat waktu dengan lambat itu ya di skripsi kan. Apakah ada hubungannya antara aktivitas mahasiswa dengan tingkat kelulusan? Mahasiswa yang aktivis, lulusnya telat-telat, biasanya ada yang gitu nggak? Oke, kira-kira kayak gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat cara kerjanya. Oke, korelasi yang akan kita pelajari di sini adalah antara dua variabel yang kontinu. Masih ingat nggak variabel kontinu? Yang dulu sebelum UTS itu akan ada data diskrit, data kontinu. Masih ingat nggak? Di mana data kontinu itu minimal dia itu apa? Interval sama rasio. Oh, itu dipelajari lagi nanti ya. Oke, ini hubungan antara dua variabel itu bisa seperti ini nih. Kalau kita lakukan plotting ya, bisa berbentuk seperti garis lurus, bisa seperti kurva, atau misalnya yang gelombang seperti ini, atau bisa juga yang mengumpul di titik-titik ini. Nah, korelasi akan membahas di yang poin pertama ini. Jadi korelasinya adalah korelasi linear. Nah, berbentuk garis lurus itu ataupun apa namanya yang dalam korelasi ini ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, garis lurusnya itu miring ke kiri. Ini disebut korelasi negatif, atau kayak condong ke kanan gini ya, seperti gini. Ini korelasi positif, atau misalnya yang mengumpul di satu titik. Nah, ini disebut dengan zero correlation. Nah, sekarang kita coba satu persatu. Apa itu korelasi negatif? Jadi korelasi negatif itu kalau yang satu naik, satunya turun. Atau satunya turun, yang ini naik. Jadi dia saling bertolak belakang. Contohnya apa misalnya? Misalnya, apakah semakin banyak barangnya, harganya semakin apa? Murah. Murah. Iya kan? Banyak barangnya, harganya murah. Barangnya sedikit, harganya Mahal, Pak. mahal. Nah, itu disebut dengan korelasi negatif. Kalau korelasi positif, dia yang satu naik, satunya turun, satunya juga turun. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ini ada orang nggak sih? Atau videonya nyalain deh, videonya nyalain. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Iya. Ada yang mau ngasih contoh korelasi positif?
Ini Pak, saya Pak. Ya, silakan. Semakin banyak lahan yang ditanami oleh padi, maka produksi tanaman padi akan meningkat, Pak. Iya, betul. Banyak ya contoh-contoh yang lainnya ya, yang semakin naik ya semakin yang satu naik satunya lagi juga naik ataupun kebalikannya. Kalau zero correlation ini disebutnya itu hubungan yang tidak berhubungan. Itu apa ya? Kalau anak sekarang namanya apa? Apa sih namanya? Saya lupa. Di kelas-kelas yang sebelumnya itu ada yang ngasih tahu. HTS, Pak. Ah, iya itu. Hubungan tanpa status gitu ya. Atau bisa juga yang bertepuk sebelah tangan itu ya. Ya, di mana dia kalau yang satu naik atau turun, yang satunya itu tetap gitu ya. Jadi memang ataupun kalaupun tidak ada perubahan tapi itu tidak signifikan. Baik, ini rumusnya. Ini nama korelasinya adalah korelasi Pearson. Pearson ini nama orang. Sering juga disebut dengan korelasi product moment. Simbolnya itu R. RXY, korelasi antara X dengan Y, itu sama dengan SXY dibagi SX dibagi SY. Di mana SXY itu adalah sigma XY dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar kuadrat dibagi N-1. SX-nya itu, masih ingat kan ya? Simpangan baku dari X, ini simpangan baku dari Y. Ini yang harus diingat, nilai korelasi itu selalu pasti antara negatif 1 sampai 1. Kalau di luar ini berarti salah. Negatif 1 itu semakin ke kiri itu semakin strong negatifnya, semakin ke kanannya semakin kuat positifnya. Tengah-tengahnya adalah yang zero correlation itu ya. Ini rumus turunannya, ini diturunkan dari yang atas. Jadi boleh pakai yang biasanya kalau di buku-buku rata-rata pakai ini. Buku-buku yang umum ya, kalau buku-buku statistik sih pasti pakai yang ini. Ini hanya pengetahuan aja. Ini tuh sebenarnya untuk menghindari desimal di awal. Oke. Kita praktek. Kita langsung survei. Surveinya yang ada di sini aja ya. Sekalian saya absen. Yang nggak nyaut berarti siap-siap ya. Oke. Ini orangnya ada 98. Kita ambil saja. Kalian nanti jawabnya harus jujur ya. Pokoknya nggak usah malu-malu lah. Saya mau tahu apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Saya sedang buka Excel dulu sebentar. Oke,
saya sudah kebuka. Saya mau kita butuh sampelnya 10 saja. Nanti ini untuk latihan menghitung saja ya. Kemudian tinggi badan. Ya, kantor. Variabel pertamanya, variabel keduanya adalah berat badan. Ini X, ini Y. Oke, siapa yang mau jadi ini? Menjadi responden. Saya acak atau ada yang mau relawan dulu? Saya deh, Pak. Ya, silakan. Siapa? Ayu ya? Iya, Tingginya berapa? 155, Pak. 155 cm. Berat badannya? 50. 50. Yang kedua, Saya Pak. silakan. Hah? Rahmawan ya? Iya Pak. Silakan Wan. Tinggi badannya 176 Pak. Oke, berat badannya Berat badannya 80 Pak. 80. Ya. Terus, Saya, Pak. ya Herlin. Ayo Lin. Tinggi badan saya 163. 163. Berat badannya 43. kecil banget. Ada lagi? Silakan. Ya Pak, Siapa? Alit Oh ya, silakan Liv. tingginya 173, Oke, beratnya 65. 65. Siap. Ayo, siapa lagi? Saya, Pak. Saya dong, Pak. Ya, satu-satu. Nanti masih banyak. Siti Nurandini, berapa? Tingginya 159. Mm-mm, Berat badannya 41. 41. Tadi siapa lagi yang belum? Mau, Pak. Ya. Saya tinggi badannya 155, terus berat badannya 47. Oke. Siapa lagi? Masih kurang 4. Boleh Pak, saya Pak. Ya, silakan. 163 sama 54 Pak. Oke. Terima kasih, Sauki. Siapa lagi? Saya, Pak. Tuh 63 sama 53. 163 sama 53. Oke. Ayo, 2 lagi. Saya Pak. Siap. Tingginya Siapa? 177, beratnya 65 Pak. 177? Ya. 65. Oke, satu lagi. Saya, Pak. Ya, silakan. 156 sama 59. 59. Iya. Oke. Baik, terima kasih yang sudah mau menjadi responden atau menjadi sampel ya. Baik. Tapi nanti ngambil datanya jangan, kalau diacak jangan yang seperti ini ya. Jadi kita harus dulu teknik pengacakan itu teknik simple random sampling ini, karena di sini nggak ada urutannya, jadi saya agak susah untuk menentukan siapa respondennya. Baik, rumusnya saya copy dulu biar ini.
Jadi rumusnya adalah seperti ini. Nggak mau. Waduh. Bentar, lagi loading. Iya. Oke ya, rumusnya itu RXY, korelasi X sama Y itu SXY. Ya, oke, ini dia ya. Ini rumusnya. Jadi RXY itu SXY dibagi SX dikali SY. Ini rumus dari SXY dan ini simpangan bakunya. Simpangan bakunya kan kalian udah lancar kan ya? Baik, berarti kita nyari simpangan ini dulu boleh, ini dulu boleh. Simpangan baku itu berarti kan X dikurangi X bar kan ya? Kemudian dikuadratkan. Mau langsung atau gimana? Atau beda kolom? Kita saja. Biar nanti mudah. Pangkat 2. Yang ini Y dikurangi Y bar. Y dikurangi pangkat 2. Ini X-nya X kecil ya. Oke, yang ini XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar. Ini berarti XI. Ini Aku kangen Oke. Rata-ratanya berapa ini? Ini rata-ratanya berapa nih? Oke, berarti ini sama dengan XI kurangi X bar ya. Ini X barnya. X barnya tetap yang ini pangkat 2. Yang ini YI dikurangi Y bar. Y barnya juga tetap. Ini kita pangkat 2. Nah, yang ini nih sama dengan ini dikali ini. Kalian kelihatan kan ya? Kelihatan kok, Pak. Oke. Karena gampang banget kalau di Excel. Kalau di kelas kita hitungnya manual. Wah, ini kalau di ini apa? Pasti nilainya 0 atau mendekati 0. Oke. Maka RXY kan ini ada ini nggak ya? Ada equation nggak ya?
Laptopnya ini agak lemot. Oh, ada di equation. Kita pakai equation aja. Oke, ini berarti R XY saya perbesar. Sama dengan S XY. Lupa. Harusnya kayak ini dulu. Oke. So, kita nyari itunya. Ini berarti S XY sama dengan sigma kurangi X bar. Aduh, ini agak lambat nih.
Oke, ini ya nanti. Ini tinggal ganti Y, ini ganti Y. Ini N dikurangi 1. Oke, kemudian yang ini SX-nya akar ini. Nah, bisa di copy. Oke. Satu. Ini N kurang 1 ya. Ini S ini. Oke. Oke, baik. Kita yang ini dulu. Nanti sama dengan ininya berapa nih? Ini aja kita ini ya. Kita copy. Sendiri sih. Sigma ininya berapa nih? Sigma XI dikurangi X bar berarti, oh ini kuadrat ya. Maaf, ini belum dikuadratkan. Oke, berarti ini ya, kuadratkan berarti nilainya 648. 648. Ini berarti 10. Ada yang tahu hasilnya berapa? Dapatnya 8,48, Pak. Berapa? 8,48. 8? 8,48. Oke. Yang ini? Ada yang udah gitu? Yang ini berarti ini ya. 127,1. Yes. 1270. Ini ada berapa? Tahu berapa hasilnya? Ada yang sudah hitung? 11,88 tuh. 11,88. Berarti di sini
sama dengan ininya belum, yang ini ya. Ini belum. Sama dengan yang ini berapa? Berarti ini nih. 690 bagi 690 bagi 9. Berapa itu? 76,66. 76,67 6666. berarti ya. Kita bulatkan. Oke, kita sudah dapat nilai SX-nya sudah dapat, nilai ininya juga sudah dapat, nilai XY dan nilai SY-nya juga sudah dapat. Berarti SX-nya 76,67. Ini lupa. Rumusnya. Oke. Ini berapa? 8,48 dikali 11,88. Sama dengan berapa? Ada yang tahu? Dapatnya 0,76 Pak. 0,476. 76. Segini ya? Bentar, saya cek dulu ya. 0,76 Pak, nggak pakai 4. Kayaknya ada yang salah deh. Coba kita cek ulang ya. Ininya kita coba di sini kerjain. Ya. SX-nya kan 76,67. SX-nya 8,48. SY-nya 11,88. Coba kita cek. RX ini dibagi ini dikali
Oh, maaf. Titik. Oh, satu lagi. 0,76. Ya Pak, nggak pakai 4. Oh, siap. Terima kasih. Saya salah ya. Oke, berarti nilai korelasinya adalah 0,76. Sesuai kaidah kan ya? Kaidahnya kan tadi antara negatif 1 sampai 1. Berarti ini kan di antara itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira ini dekatnya ke negatif, positif? Positif. Ya, satu. Ini korelasinya korelasi positif ya. Nah, korelasinya tinggi, rendah? Ini lumayan ya, 0,76 itu relatif tinggi. Nah, ada orang yang membuat klasifikasi, misalnya antara 0 sampai sekian itu korelasinya rendah, korelasinya sedang, cukup, dan seterusnya. Nanti itu tinggal dicari aja. Tapi statistik menghitung hanya sampai sini saja sebenarnya. Nah, ada juga yang mencari ini signifikan atau tidak. Nah, maka kita pakai langkah pengujiannya ada berapa? Ingat nggak? Langkah pengujian ada? Halo? Halo? Ada 2 ya, Pak? Ada berapa langkah? 5 ya, Pak? 5. H0. H1 kan ya? Kira-kira H0-nya gimana? RX-nya yang ini sama dengan 0. Ini RX-nya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan itu. Oke ya. Yang berikutnya apa? Yang kedua apa? Belum? Alfanya, Pak. Alfanya berapa persen misalnya? 5% ya. Kemudian yang ketiga, Statistik uji. statistik uji. Berarti RX-nya ini, RX-nya berapa nilainya? 0,76. Kemudian berarti kita nyari R, hitung S. RX itu R hitungnya, berarti R tabel. Oke. R tabelnya. Atau kita pakai ini yang 10% ya. Karena terlalu ini ya, variatif. Kita buka tabel R. Tabel R udah saya kirim juga kan ya? Sudah, Pak. Oke, saya tampilkan tabel R. Ini tabel R-nya. Kita satu arah, dua arah? 2 arah. 2 arah. Berarti alfanya ini itu untuk satu arah. Kalau kita 2 arah berarti alfanya Dibagi 2, Pak. iya. Berarti yang 5% ya. N-nya 10. Berarti berapa ini? 0,632. Oke.
0,632. Nol koma 632. Terima tolak? Terima apa tolak? Halo? Ini udah siap ujian belum nih? Tolak ya, Pak? Tolak ya, Pak. Tolak, Pak. Lebih besar. Tolak H0. Artinya apa? Kan ini ditolak. Berarti ambil H1 kan? Nih. Berarti korelasinya tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 itu kan zero correlation, tidak ada hubungan. Berarti ini ada, Terdapat hubungan. ya ada atau terdapat ya. Ada hubungan. Hubungannya karena dia nilainya positif, maka kita tulis antara Tinggi badan dan berat badan. tinggi badan dengan berat badan pada taraf nyata 10%. Bisa? Ada pertanyaan nggak? Latihan korelasi. Ada pertanyaan nggak? Halo? Halo? Ada pertanyaan nggak? Ini tugasnya ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti nggak ada pertanyaan nih. Jangan lupa kirim di GCR ya. Nanti saya kirim saya buat ininya tempat ngirim tugasnya. Pak, itu Bapaknya nyari sendiri lagi ya, Pak? Iya dong. Kamu dari sekarang cari judul, konsultasi, nanti nggak ketinggalan biar kamu lulus tepat waktu. Syukur-syukur bisa 3,5 tahun, ya maksimal 4 tahun lah. Jadi kamu dapat nanti nilai cum laude. Siapa tahu jadi lulusan terbaik. Amin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup atau gimana? Cukup? Nanti kalian kalau ada pertanyaan jangan sungkan siapkan. Kalau nggak ngerti, nanya aja. Kalau kamu baca-baca penelitian orang, kok ini begini, kok ini begini, gitu. Tanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih banyak. Jangan lupa absen. Presensinya diisi ya. Nanti sama PJ dikirim link presensinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak. Amin, amin.